In progress. Halo, cek 1 2 3. Tes suaranya masuk ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi di eh, webinar yang kedua kita kali ini untuk Ruji Partner Enablement. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai Ruji Switch, produk, dan basic konfigurasi. Oke, sebelumnya jika teman-teman yang baru hadir bisa untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya di link berikut. Ini saya masukkan ke dalam chat box. Kemudian jika nanti teman-teman selama presentasi ada pertanyaan, teman-teman bisa melakukan komen di kolom chat box. Oke. Nah, kita mulai. Ini akan saya sedikit saja review kembali bahwa kita sedang melakukan partner enablement program, di mana kita menggunakan beberapa eh, metode pembelajaran. Yang pertama adalah self learning. Nah, untuk teman-teman yang sudah registrasi di link sebelumnya, eh, harusnya sudah mendapatkan roadmap. Bagi yang belum, silakan nanti melakukan registrasi di link yang sudah saya sertakan di sini ya, linktree.ii-ruji_partner. Kemudian kita akan ada reguler webinar di setiap minggunya, insya Allah akan kita adakan untuk spesifik topik dan juga hands-on demonstration untuk beberapa spesifik teknologi dan produk. Dan nanti kita akan adakan hands-on lab yang akan diselenggarakan oleh teman-teman distributor yang nanti akan di-invite untuk tanggal dan waktu pelaksanaannya. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar program Partner Enablement, kita juga akan melakukan sertifikasi exam, di mana nanti akan dilakukan di minggu ketiga dan keempat bulan Mei. Kemudian untuk second exam, bagi yang belum bisa ikut di ujian pertama, teman-teman juga bisa mengambil nanti di bulan Juni di minggu ketiga dan keempat. Oke, ataupun yang gagal misalkan di bulan Mei, teman-teman bisa nanti mengambil kembali di bulan Juni. Nah, untuk sertifikasinya itu RSI Enterprise, kemudian di sini ada minimum skornya 60, lalu untuk questionnya 50, di mana 35 single choice dan 15 multiple choice. Link e-learning nanti bisa merefer ke sini ya, di sebentar. Oke. Nah, teman-teman bisa membuka linktree.ii-ruji-partners seperti ini linknya. Saya share di sini ya, di kolom chat box. Kemudian nanti bisa mengikuti panduan e-learning dan exam registration atau panduan membuat akun e-learning di sini. Ya, silakan diikuti saja panduannya. Kemudian kalau sudah membuat akunnya, jangan lupa untuk melakukan registrasi untuk examnya. Oke. Nah, untuk di webinar yang kedua, kita akan masuk ke switch produk dan fitur konfigurasi, di mana kita ada 4 step. Yang pertama adalah product introduction, kemudian ada software operation, jadi nanti ada perbedaan antara firmware 11 dan 12, kemudian ada basic configuration. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita akan melakukan study case agar lebih mudah teman-teman pahami, nanti akan kita integrasikan ke Ruji Cloud juga. Oke, kita masuk ke topik pertama mengenai switch. Nah, kalau untuk switch, apalagi kalau kita berbicara di level enterprise project, nah teman-teman biasanya pasti ada kebutuhan untuk distribusi, baik itu untuk kebutuhan core switch-nya, distribusi switch-nya maupun akses switch-nya. Nah, secara topologi, kalau untuk di perangkat switch, ya biasanya nanti secara skenario pasti ada kebutuhan yang namanya high availability, kemudian dari sisi redundansi, dan juga secara apa namanya throughput capacity-nya. Oke, kita akan fokus dan kita akan coba lab di switch ya. Nanti akan kita melakukan study case bagaimana kita melakukan beberapa skenario dan kita konfigurasi untuk perangkat switch tersebut. Nah, pertama kita masuk ke product introduction terlebih dahulu. Nah, kalau untuk switch-nya Ruji itu kita ada 2 model. Yang pertama adalah sasis switch. Nah, untuk sasis switch sendiri tentu dari sisi dimensi pasti lebih besar karena dia modelnya variasi ya dari apa namanya dari 5 sampai 8 U. Kemudian
sifatnya itu dia modular, artinya bisa kita ganti kebutuhan kapasitas kebutuhan modulnya sesuai dengan kebutuhan port yang kita butuhkan. Kalau teman-teman mau pakainya yang 1 gig Ethernet, bisa kita swap, kita ganti yang tipenya 1 gig, ataupun untuk yang 10 gig SAP kita juga bisa ganti. Dan ini modelnya hot swapping, jadi ketika kondisi perangkat menyala, kita bisa replace secara apa namanya, secara otomatis, kita replace ketika kondisi perangkat dalam keadaan menyala. Biasanya dipakai untuk kebutuhan core, ya kalau di skenario large enterprise. Kemudian ada box switch. Nah, box switch ini sifatnya modelnya solid ya, artinya memang sudah sesuai dengan dimensinya ya. Biasanya 1 U, atau rata-rata untuk yang box switch 1 U ya biasanya. Kemudian untuk kebutuhan box switch biasanya ini dipakai untuk akses dan distribution device. Nah, bicara Ruji Switch Family, nah di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita ada untuk perangkat switch-nya mulai dari layer 2 plus sampai layer 3 untuk kebutuhan core-nya. Nah, contoh di sini ada CS81 ya. Ini untuk uplink-nya dia bisa 2,5 giga sampai 2,5, kemudian downlink-nya 1 giga. Lalu di layer 3-nya ya, di layer 3-nya ini bisa CS83 ya, ini untuk series yang terbaru Cloud Switch CS83. Untuk uplink-nya ini bisa sampai 10 giga, lalu downlink-nya 1 giga. Kemudian untuk kebutuhan core, nah untuk yang apa namanya, untuk yang core switch-nya yang tidak terlalu banyak, mungkin dari skenario desainnya itu bisa pakai CS85 ya, atau CS86 ini yang full 10 gig SAP ya, ataupun yang modular switch CS88. Ya, suaranya nggak ada ya? Halo, suaranya kedengeran nggak? Dari teman-teman yang lain? Kira-kira suaranya masuk nggak? Aman ya? Oke, siap. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada uplink ataupun port speed maksimalnya. Kita bisa pakai seberapa banyak. Kemudian dari sisi kebutuhan fiturnya ataupun implementasi di project. Nah, kalau kebutuhannya core, nah teman-teman nanti bisa rekomendasikan untuk tipe-tipe yang ini. Tapi kita tidak akan bahas detail terkait produk, kita akan bahas mengenai teknologi dan juga bagaimana teman-teman mendeploy perangkatnya. Ya, jadi secara general seperti apa. Ini mekanisme penamaan ya, kalau untuk cloud switch, ya jadi ada biasanya nanti ada tipe switch CS83. Nah, ada di sini kodenya CS, berarti dia Cloud Managed Switch. 83 itu produk family-nya untuk akses switch ya. Jadi kalau kita lihat tadi di family switch family, 83 ini untuk kebutuhan akses. Lalu 24 GT. Nah, berarti 24 port, 4 XS, berarti 4 port 10 gig untuk optical ya. Dan PD ini biasanya dia sudah support PoE tapi secara powernya modular, terpisah gitu. Nah, ini ada detail kodenya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk melakukan referensi. Misalkan tipe ini maksimal port speed-nya bisa berapa? Contohnya FS gitu ya, berarti bisa sampai 25 giga. Nah, ini contoh untuk cara membaca tipe switch-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke software operation. Jadi kalau untuk pertama mengenai upgrade firmware. Nah, di sini saya akan coba kasih beberapa perbedaan bagaimana cara melakukan upgrade firmware. Yang pertama adalah untuk CS88 series atau yang tipenya modular. Kalau untuk tipenya modular, yang kita lakukan upgrade itu di CM-nya ya, ataupun prosesornya ya, bisa dibilang. Sentral modulanya di CM88 seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan show version untuk verifikasi current firmware seperti apa. Rekomendasinya menggunakan USB flash disk. Jadi kita download dulu firmware-nya, kita masukkan ke dalam flash disk, lalu kita colokkan ke dalam port USB yang ada di CM88. Oke. Kemudian pastikan portnya itu pakai format USB-nya pakai format FAT32. Nah, lalu kita bisa ketik upgrade USB 0 ya untuk penempatan port USB-nya. Lalu file.bin. Nah, ini filenya ya. Kita bisa sesuaikan nama filenya. Kemudian nanti kita reload. Kemudian nanti perangkatnya restart. Dia akan melakukan upgrade. Ini kalau pakai USB. Kalau pakai TFTP,
Nah, bisa juga ya pakai TFTP seperti ini. Jadi pastikan TFTP servernya sudah kita install di sisi perangkat PC-nya. Oke, sudah kita install. Kemudian untuk komennya seperti ini ya, copy TFTP PC. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin aja ya prosedurnya. Terus opsi kedua pakai web. Nah, ini bisa juga kita bisa akses web manajemennya, kemudian kita upload firmware-nya melalui web management ya. Kemudian ada patch upgrade. Jadi ini yang sifatnya patch aja ya, melakukan patching ya ke apa namanya ke existing firmware. Nah, komennya bisa seperti ini ya. Jadi upgrade flash, kemudian ada patch-nya kita pointingkan ya ke arah patch-nya. Kemudian kita perlu aktivasi. Jadi kita ketik patch aktif. Kemudian kalau misalkan sudah apa namanya mau kita lakukan permanen, kita tinggal ketik patch permanen. Kalau upgrade gagal, apa yang terjadi? Nah, pertanyaan yang bagus. Biasanya pertama kalau kita melakukan upgrade gagal, di Ruji itu biasanya dia akan mereload ke firmware yang sebelumnya. Kalau misalkan firmware hilang, nanti masuk ke dalam boot apa namanya ya, boot OS-nya Ruji ya. Jadi nanti teman-teman ada mekanisme untuk melakukan eh, recovery firmware. Ya, kita bisa melakukan eh, upgrade firmware ataupun kita masukkan firmware-nya, nanti akan di-reload kembali dan dijalankan firmware tersebut. Jadi aman ya kalau misalkan firmware-nya hilang gitu, kita bisa recovery kalau untuk perangkat Ruji. Kemudian kalau kita lupa password, nah gimana nih? Misalkan switch kan udah dikonfig nih, terus passwordnya lupa, tapi settingannya di dalam udah banyak ya, udah banyak settingannya. Nah teman-teman kalau untuk firmware 11.x, yang pertama kita bisa melakukan reload switch, kemudian kita masuk ke boot menu dengan cara kita menahan Ctrl plus C. Kemudian kita ketik Ctrl Q, lalu kita enter uboot ya. Kemudian kita ketik choose main config password clear. Nah, setelah itu kita enter, nanti dia akan akan menjalankan apa namanya? Melakukan running proses untuk masuk ke dalam sistemnya yang berjalan, tapi biasanya kita harus ganti password ya. Jadi setelah kalau passwordnya belum diganti selama 10 menit, nanti akan balik lagi ke settingan sebelumnya. Jadi pastikan untuk melakukan reset ataupun recovery password, teman-teman ketika masuk ke dalam enable password harus diganti segera mungkin. Solusi kedua ini tidak recommended, jadi agak ribet ya. Jadi ada model apa Linux command-nya ya. Ini untuk opsi kedua aja sebenarnya, tapi ini tidak direkomendasikan ya. Nah, kalau di firmware 12X, nah ya teman-teman perlu perhatikan ini ada perbedaan. Kalau kita mau melakukan recovery password, dia mekanismenya berbeda. Tadi kalau kita masuk ke dalam U-boot-nya itu adalah Ctrl C, maka di firmware 12 itu ketik Ctrl B. Ya, kemudian kita pilih scatter utilities, kita ketik 4 atau nomor 3 ya sesuai dengan display di sini. Lalu kita input 5, run main without enable password. Ya. Kemudian ada juga solusi kedua tapi ini tidak rekomend. Ya, artinya kalau misalkan opsi pertama ini tidak bisa, teman-teman bisa coba pakai opsi kedua. Ya. Kita bisa eh remove ya, rename config-nya. Jadi ya nanti balik lagi ke settingan awal seperti itu. Ke settingan factory default. Nah, ini ada untuk pengecekan hardware statusnya, untuk ngecek misalkan cek fan ya, show fan, kemudian show temperature. Nah, ini yang common-common ya, yang teman-teman bisa lakukan pengecekan. Show power dan show pressure. Oke, kita masuk ke basic setup atau basic konfigurasi kalau untuk Ruji Switch. Nah, sebelumnya saya akan sedikit introduction terkait operating system di Ruji. Ya, operating system di Ruji itu kita pakai yang namanya RGOS. Jadi RGOS itu kepanjangan dari Ruji General Operating System, dan di perangkat Ruji itu support CLI ya, Command Line Interface. Makanya di sini saya akan coba membuat mendemokan dua kondisi. Yang pertama menggunakan CLI, yang kedua menggunakan Ruji Cloud.
Nah, untuk RGO sendiri dia sifatnya modular ya, artinya kalau misalkan di beberapa fungsi itu tidak berjalan, maka tidak mengganggu di fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian mekanismenya bisa melalui dua cara ya untuk melakukan akses. Pertama ada local login, kita bisa akses menggunakan konsol. Ini adalah senjata utamanya engineers biasanya. Kalau untuk config biasanya dia pakai konsol. Kemudian bisa juga kita menggunakan remote login, yaitu telnet, SSH, ataupun web login. Dan juga bisa pakai Ruji Cloud ya, kalau untuk perangkat switch-nya Ruji. Oke. Nah, lalu untuk RGO sendiri, dia itu ada levelingnya ya. Jadi kalau di CLI itu kan kita bermain command line. Jadi tampilannya seperti ini, hitam putih. Jadi kita back to jadul dulu nih, sementara ya. Nah, untuk CLI sendiri, untuk levelingnya itu ada 4 mode. Yang pertama adalah user configuration mode, ditandai seperti ini. Ya, ini similar dengan cBrain ya. Kemudian kalau masuk ke privilege mode, dia ditandai dengan lambang pagar. Lalu kalau masuk ke global config mode, kita ditandai dengan seperti ini, config mode. Kemudian di level terakhir itu ada interface configuration mode. Nah, ini ditandainya kodenya seperti ini ya. Config if fast Ethernet misalkan 01 atau gigabit Ethernet 01. Oke. Nah, gimana cara kita masuk dari user mode ke dalam privilege mode? Nah, teman-teman bisa ketik command enable ya. Kalau kita mau mundur, kita bisa ketik exit di CLI. Kemudian kalau kita masuk ke global config, nah kita bisa ketik config terminal, enter, nanti dia akan masuk seperti ini. Kalau mau mundur ke satu step sebelumnya, kita bisa ketik exit. Nah, kalau mau spesifik, misalkan config interface ya, gigabit 0/0/1. Nah, ini adalah masuk ke interface configuration mode. Mundur lagi exit. Kalau mau jump langsung ke dalam privilege mode, teman-teman bisa ketik command N. Nah, seperti itu ya. Bisa nggak kalau saya di sini ngecek running config? Nah, kalau di Ruji Switch itu bisa ya, teman-teman, tanpa perlu mundur ke dalam privilege mode. Misalkan lagi ngonfig interface apa gitu ya, ataupun lagi ngonfig spesifik command. Kita pengen ngecek nih, apakah sudah masuk, kita bisa langsung aja ketik show run dan sebagainya. Oke, di CLI itu pasti ada yang namanya fitur paging. Nah, ditandai seperti ini ya. Ketik more. Nah, ini kalau misalkan mau step by step bisa ketik enter satu line. Kalau mau sehalaman misalkan satu halaman layar itu bisa pakai space bar seperti ini. Nah, kemudian untuk CLI itu juga ada yang namanya abbreviation dan complementing. Apa sih maksudnya? Misalkan kan kalau kita ngetik pakai CLI kan harus komplit ya. Biasanya kita harus tahu komennya. Tapi teman-teman bisa cukup menyingkatnya seperti ini. Conf spacite ya selama tidak ada lagi komen yang merepresentasikan sebuah konfigurasi komen, maka dia akan otomatis bisa melakukan komplement ya ataupun otomatis mengetahui bahwa config ini yang diketik adalah untuk config terminal. Lalu ada yang namanya complementing. Nah, ini contohnya interface kita ketik tab, dia akan otomatis melengkapi ya interface, kemudian spasi, fast Ethernet dan seterusnya. Kemudian kalau bingung nih komen apa yang harus saya ketik, nah bisa teman-teman bisa ketik conf tanda tanya. Kemudian kalau mau ketik in, nah di sini ada dua opsi komen yang bisa kita pakai ya. Interface atau initialization, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini komen-komen yang ada di CLI yang paling sering teman-teman pakai nantinya adalah biasanya itu ya komen show run gitu ya. Nah, seperti ini. Show running config, show version, show CPU dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan konfigurasi untuk interface. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa masuk ke interface Giga 61, kemudian kita kasih deskripsi.
Deskripsinya apanya? Jadi untuk mengetahui bahwa interface-nya itu dipakai untuk port ke switch mana misalkan. Ini juga bisa kita kasih banner, tapi kalau nanti sudah pakai Ruji Cloud ini lebih enak ya. Jadi tapi kalau teman-teman perlu mengetahui komen-komen apa aja sih yang paling sering dipakai ya untuk kebutuhan konfigurasi CLI. Nah, kalau di sini komen-komen yang paling sering ya biasanya seperti ini. Ada show run, terus kalau mau nge-save config kan seperti apa, tinggal ketik write seperti ini di mode privilege. Kalau mau hapus komen, tambahin no di depannya ya. No spasi komen. Nah, itu akan menghapus komennya. Terus kalau mau kita restore ke factory default gimana? Kita tinggal delete spasi config.txt. Jadi config.txt ini adalah konfigurasi yang sudah kita simpan di dalam perangkat Ruji. Dia masuknya ke dalam flash. Ya, flash ini kalau udah di restart switch-nya, dihidupkan kembali, dia akan tetap ada konfigannya. Kemudian kalau untuk backup, ini bisa ketik komen copy flash config.txt, kemudian di copy lagi ke dalam flashnya si Ruji sendiri, itu bisa. Atau mau dipindahkan ke FTP atau TFTP server, itu juga bisa. Ya, kalau restore, sebaliknya ya, tadi kita copy flash config.txt, kemudian kita kasih nama backup filenya config.bak. Kemudian kalau di restore ke config sebelumnya, configan ini kita timpa, kemudian kita duplikasi nama filenya kita ganti ke .txt supaya bisa dibaca, ya, supaya bisa dibaca lalu kita reload. Oke, nah itu adalah summary untuk CLI ya. Saya rasa teman-teman semua sudah apa namanya sudah terbiasa main CLI ya. Kalau misalnya belum terbiasa bisa merefer ke CL Guide. Nanti akan saya kirimkan link detail untuk command line interface-nya untuk referensi. Baik, sekarang kita masuk ke study case untuk lebih mudah memahaminya gimana sih operationnya, konfigurasinya dan sebagainya. Nah, di sini kita coba fokus di topologi seperti ini ya. Tapi untuk kali ini kita tidak bikin stacking. Jadi kita pakai satu kaki terlebih dahulu, satu switch jadi sebagai core, kemudian satu lagi switch sebagai akses. Jadi nanti ada dua switch, ada akses, ada core, dan di atasnya kita pakai firewall. Nah, ini sudah kita setup firewallnya kemarin di lab sebelumnya. Jadi kita gunakan firewall existing. Oke. Nah, kita akan coba config di dua switch ini. Nah, ini skenarionya. Jadi kita bikin yang simpel aja supaya lebih memudahkan dalam memahami. Tapi biasanya kalau di skenario seperti ini memang yang paling banyak diimplementasikan di eh, project apalagi di network campus design ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi core switch-nya akan kita fungsikan sebagai interVLAN di sini. Jadi untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99 gitu ya. Mungkin ini kita skip aja. VLAN 20, VLAN 10, dan VLAN 1 untuk manajemen. Nanti VLAN 10 dan 20 dia akan interVLAN-nya di sini ya. Oke, dia akan interVLAN di sini. Kemudian ada requirement untuk VLAN 20, dia tidak boleh akses ke internet. Sorry, bisa akses ke internet tapi tidak diizinkan akses ke VLAN lainnya. Lalu kita akan coba bangun link redundancy ya untuk switch akses dan juga switch core. Nah, teknologi apa yang akan kita pakai, kemudian konfigurasi seperti apa. Nah, ini kita akan mulai step by step konfigurasinya. Oke, yang pertama adalah initial setup. Pertama, kita bisa melakukan menggunakan konsol. Tapi untuk CS Suite, teman-teman nggak usah khawatir, di situ ada port manajemennya, di mana IP defaultnya itu adalah 192.168.1.200. Ya, ini adalah IP default management. Teman-teman bisa akses connect ke port management ataupun ke VLAN 1, biasanya itu sudah di-includekan IP-nya ya. Bisa akses ke sini dan juga biasanya di CS Suite itu untuk web manajemennya sudah aktif. Jadi kalau mau terbiasa pakai web juga boleh. Atau kalau pakai konsol seperti yang sekarang akan kita tes, kita coba pakai konsol. Kita menggunakan konsol port di mana untuk baud rate-nya di switch itu pakai 9600. Nah, berbeda dengan baud rate-nya si firewall. Kalau firewall itu pakai 11.520 ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar segitulah, ini value-nya 11 ribuan.
Jadi ada parameter 9600, kemudian 11.000. Nah, di firewall, khusus firewall ya, dia pakai baud rate-nya situ. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau konsol firewall ya, pakai baud rate-nya yang di atasnya. Kita coba koneksikan perangkatnya. Di sini saya sudah hubungkan ke dalam core switch. Saya coba buka tools telnetnya ataupun toolsnya. Di sini saya pakai eh, MobaX ya. Nah, tapi ya ini disesuaikan teman-teman pakainya apa, Teratem boleh atau putih juga bisa. Nah, kemudian di sini saya ada COM interface-nya pakai COM 3, jadi harus dicek juga ya COM-nya itu kedeteknya sebagai COM berapa. Oke, kita enter. Nah, ini adalah CLI-nya Ruji. Kalau kita enter, ini adalah masih settingan default. Kita ketik enable seperti ini. Jadi saya cukup cuma ketik enable, EN saja, lalu saya ketik tab, dia akan otomatis melengkapi. Kemudian kita ketik enter, maka by default di awal dia akan minta password untuk di setup terlebih dahulu. Nah, saya contohnya saya masukkan password rujiadd 123, kemudian password kedua rujiadd 123. Oke, password sudah berubah, sekarang masuk ke privilege mode ya, kita masuk ke privilege mode. Kemudian saya mau cek sekarang ini IP-nya dapat berapa nih? Karena kan VLAN 1 sudah ada ya. Teman-teman bisa ketik show tab IP interface brief. Nah, di sini ada VLAN management, management port, IP defaultnya 1200. Kemudian VLAN 1 ini sudah dapat DHCP 10.1126. Ini adalah IP DHCP yang didapat dari si firewall ya, untuk kebutuhan nanti eh, akses manajemen ke dalam Ruji Cloud. Oke, sekarang gimana cara untuk initial setup? Pertama, kalau untuk switch biasanya kita melakukan setting untuk eh, enable password ya, secret passwordnya. Jadi kita bisa masuk config terminal, kemudian enable secret password, enable secret, passwordnya rujiadd 123. Kemudian kalau kita mau aktifkan telnet fitur dan juga eh, web manajemennya atau SSH, teman-teman bisa cek show service apakah statusnya sudah aktif. Jadi yang di sini yang sudah aktif adalah web server, tapi telnet atau SSH-nya masih mati ya. Kita ambil yang gampang, kita coba aktifkan SSH. Caranya seperti ini, enable service telnet ya, enter. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah kita coba rubah hostname ya. Hostname misalkan core switch. Core switch. Nah, dia akan berubah seperti ini. Lalu kita aktifkan telnetnya. Nah, gimana caranya? Kita ketik line VTY 04. Kemudian bisa kita kasih password rujiadd 123. Oke, kita ketik exit. Balik seperti ini. Coba kita ketik exit lagi. Show run. Nah, ini contoh konfigan yang sudah kita buat ya. Nah, ini seperti ini ya. Line VTY 04 sudah aktif. Kalau mau di-save tinggal kita ketik write. Oke. Nah, gimana cara buat VLAN dan sebagainya? Kita coba apa namanya? Initial setup terlebih dahulu ya. Jadi untuk pembuatan command line dari sisi CLI eh, nanti kita coba registrasikan ke Ruji Cloud ya. Nah, sekarang gimana saya coba registrasikan ke cloud supaya online ya, statusnya supaya bisa online. Kita coba cek, pastikan kita bisa ping dulu ke internet, misalkan ping 888. Nah, ini sudah bisa karena dapat IP ya tadi ya dari firewall. Ping ke domain ya. Misalkan device rack ataupun cloud.ruijinetworks.com. Nah, ini resolve ya. Nah, saya akan jelaskan dulu sebelum saya config settingan gimana perangkat switch itu bisa kita online kan di cloud, mekanisme untuk cloud-nya. Nah, di Ruji itu kita pakai yang namanya CWMP atau TR069. Nah, kalau teman perhatikan ada tiga komponen utama. Yang pertama ada CPE,
kemudian ada ACS dan juga ada DNS. CPE ini adalah perangkat yang ada di endpoint client ataupun di sisi klien. Kita sebutnya CPE, Custom Premise Equipment. Bisa AP, bisa switch, bisa juga firewall atau router. ACS itu adalah Auto Configuration Server. Di sini yang bertindak sebagai ACS adalah Ruji Cloud. Kemudian ada DNS. Nah, DNS ini berfungsi untuk apa? Di Ruji itu kita komunikasinya menggunakan domain. Jadi DNS server ini dibutuhkan untuk melakukan resolve domain dari domain ke dalam IP ya, sehingga nanti bisa komunikasi. Apakah DNS server ini harus kita buat sendiri? Nggak perlu ya. Jadi teman-teman bisa pakai DNS dari ISP misalkan. Yang penting bisa resolve ke domainnya Ruji. Oke. Nah, ketika sudah bisa ngobrol ke cloud, maka CWMP ini akan terbentuk. Nah, gimana config-nya? Nah, kalau di switch itu kita pakai CLI. Ada juga di beberapa switch Ruji yang series 2900, kemudian 2910 dan seri-seri sebelumnya itu pakai ada web UI-nya. Kalau di CS Cloud Switch, teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir, dia sudah tertanam langsung eh, komennya ataupun apa namanya CWMP config-nya. Kita tinggal registerkan SN-nya saja, ya. Tapi kalau di sini, bagaimana nih kalau kita pengen manual melakukan konfigurasi, kita enablekan ke dalam Ruji Cloud. Nah, di sini kita masuk ke dalam config mode, global config mode, kemudian kita ketik cwmp, lalu setelah itu nanti kita tambahkan komen acs url http devicerec.ruginetworks.com service/tr069 servlet. Nah, lalu kalau kita sudah enter, kita coba verifikasi. Jadi ini adalah alamat default URL untuk kita registrasikan ke dalam Ruji Cloud. Nanti ketika sudah bisa ngobrol ke cloud, di push konfigurasi, nanti URL-nya akan berubah. Nanti saya akan coba tunjukkan ya. Nah, teman-teman juga bisa cek nanti status CWMP-nya. Pastikan session retry times-nya ini 0. Kalau dia increase terus ya, naik 1, 2, 3, nanti lama-lama statusnya offline. Biasanya ada koneksinya nggak stabil, atau mungkin di atas di uplink-nya itu ada blocking dan sebagainya. Jadi kita bisa verifikasi melalui switch, kira-kira koneksi ke cloud bagus atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita coba kembali ke CLI. Nah, ini saya coba perkecil. Oke, seperti ini ya. Kita coba show run, kita kasih pipe, kemudian include CWMP, apakah sudah ada? Show run, begin, CWMP, dimulai dari CWMP. Nah, apakah sudah settingannya? Nah, baru ini aja ya, CWMP, CPE, inform interval. Nah, buat teman-teman informasi, kalau saya sekarang untuk yang core-nya, itu pakai perangkat versi yang 5300 series ya. Jadi CWMP-nya harus saya input manual. Oke, pertama kita tes dulu ya. Ping devicerec.ruijinetworks.com. Reply, kita masuk komen config terminal CWMP, kemudian kita enter. Lalu kita ketik ACS URL. Kemudian apa tadi komennya? http devicerec.ruijinetworks.com. Kemudian service lagi nih. TR069 servlet. Enter. Oke. Teman-teman bisa cek config kan, kita ketik show this seperti ini. Ya, dia sudah masuk. Kemudian kita coba show cwmp configuration. Nah, ini saya kecilin dikit. Nah, ini masuk ya, http devicerec.ruijinetworks.com. Lalu kita coba cek show cwmp status. Ya, ini masih 0. Sekarang kita coba registerkan SN-nya, teman-teman. Kita coba cek SN-nya tadi ya, show version. Ini adalah SN perangkat saya. Kita copy SN-nya, kemudian kita buka Ruji Cloud-nya. Nah, ini Ruji Cloud. Nah, ini kita buka Ruji Cloud. Ini adalah project yang sudah saya siapkan. Nah, saat ini baru ada firewall sama AP ya. Nah, kita coba tambahkan device, add device, kemudian kita add switch. Next, kita masukkan SN-nya. Finish.
Nah, kita coba cek status switch-nya, kira-kira online nggak? Oke, kita coba cek ya. Show version, show cwmp config. Nah, biasanya dia butuh waktu ya untuk detection. Show cwmp status. Conf T. cwmp TR069. Nah, kita lihat kira-kira apakah terdetek. Nah, kita lihat ya. Sekarang dia otomatis nih. Clock update. Set time zone Asia Jakarta GMT plus 7. Kemudian kemudian dia akan mengupdate clocknya. Kita cek status di sini. Nah, ini statusnya sudah online. Lalu kita cek. Jadi pastikan nanti perangkatnya sudah synchronize semua. Oke, sambil nunggu synchronize untuk komennya, kita coba lanjut untuk study case kita. Jadi itu gimana cara teman-teman melakukan komen untuk mengonlinekan perangkatnya. Nah, kita coba verifikasi lagi ya. Sekarang settingannya sudah berubah atau enggak ya CWMP-nya. So, CWP config. Nah, kita lihat sekarang URL-nya udah bukan device rack lagi, tapi cwmpb-as. Nah, jadi ketika dia pertama kali ngobrol ke cloud, kemudian ada trigger bisa komunikasi ke cloud, bisa nge-build CWMP dari cloud nanti akan bantu pointing sesuai dengan cloud regionnya. Nah, di sini saya pakai Indonesia, jadi negara Indonesia, maka cloudnya diarahkan ke cloud Asia. Ya, ini AS, ini Asia ya, cloudnya. Oke, sekarang kita masuk ke VLAN, karena tadi ada kebutuhan VLAN, ya. Ada kebutuhan untuk VLAN-nya. Nah, di sini kalau untuk yang switch satu lagi, saya coba online-kan sekalian ya. Untuk switch yang satunya lagi. Nah, ini kita coba masuk ke switch yang di bawahnya nih untuk aksesnya. Oke, kita ketik enable. Kebetulan ini versinya yang 2900 ya. Jadi yang 2910. Tapi secara command line mirip-mirip lah sama. Kita ketik, kita coba masukkan SN-nya ke cloud. Oke, kita masukkan SN-nya ke cloud. Kemudian kita ketik conft cwmp. Pastikan bisa ping dulu ya. Show IP INT brief. Kita cek IP-nya dapatnya berapa. Nah, ini belum dapat IP nih. Jadi untuk yang series 2910 ini memang interface VLAN-nya belum ada. Nah, gimana supaya bisa dapat IP untuk bisa kita manage? Kita harus buat interface VLAN. Ya, karena di sini kita pakai VLAN satu, untuk simpelnya teman-teman tinggal ketik interface VLAN satu, enter. Terus IP-nya kita set DHCP aja ya, IP DHCP. Sorry, IP address DHCP. Exit, kita coba cek apakah dapat IP atau tidak. Show IP INT brief. Nah, ini masih down statusnya. Show VLAN. Nah, ini dapat nih ya. 10.1127. Nah, sekarang kita coba ping ke 888. Bisa ping ke devicerec.ruijnetworks.com. Nah, ini juga bisa. Sekarang kita coba registrasikan ke cloud. Ini sudah kita add SN-nya. Conft cwmp gitu ya, ACS URL http devicerec.ruijnetworks.com service TR069 serve letter. Kita ketik N, show cwmp config, show cwmp status.
Nah, ini masih belum sync. Kita tunggu ya sampai dia device-nya online di cloud. Oke, sambil menunggu, kita lanjut ke step berikutnya yaitu kita membuat sebuah VLAN. Nah, eh simple aja untuk VLAN, dia saya yakin teman-teman sudah paham semua ya. Tapi ini saya akan bahas sedikit karena biasanya nanti masuk ke dalam ujian ya untuk VLAN. Jadi kalau untuk VLAN, kita ketika menggunakan VLAN maka nanti ada frame yang disisipkan ke dalam sebuah frame, yaitu adalah tagging frame. Ke dalam sebuah switch yaitu adalah tagging frame. Nah, tagging frame sendiri itu biasanya pakai 802.1Q, di mana ini adalah standar Ethernet frame ya. Ketika dia dimasukkan ketika switch-nya di setting sebuah VLAN, maka nanti ada penambahan tagging frame di sini. Nah, untuk tagging frame sendiri, komponen di dalamnya juga ada beberapa komponen seperti TPID, ini melambangkan 802.1Q. Lalu priority. Nah, mungkin teman-teman pernah ada istilahnya voice VLAN ya. Nah, voice VLAN itu karena di layer 2 bagaimana memastikan QoS-nya. Nah, di sini pakai priority di VLAN ya untuk memastikan traffic-nya itu dikualitikan ataupun diprioritaskan. Lalu CFI, kemudian ada VID. Nah, VID ini adalah VLAN ID yang bisa kita create ya, tapi yang bisa dipakai adalah 1 sampai 4094. Oke, ini adalah frame untuk si VLAN-nya. Nah, step config-nya gimana? Ya, kalau pakai CLI, biasanya kita ada beberapa step. Yang pertama yaitu kita membuat sebuah VLAN-nya dulu, VLAN ID-nya. Ini wajib ya. VLAN ID-nya harus kita buat, kemudian kita pilih interface mana yang mau kita set sebagai akses. Ataupun terang. Nah, kalau terang itu berarti antar switch atau antar perangkat yang memang membutuhkan mendeliver beberapa VLAN sekaligus di dalam satu port. Kemudian kalau sudah kita melakukan verifikasi VLAN-nya ya melalui CLI. Nah, ini stepnya kalau pakai CLI. Nah, cukup panjang, tapi nanti setelah teman-teman tahu bagaimana kalau pakai cloud, nah itu lebih simpel ya. Jadi kalau kita bikin VLAN, stepnya seperti ini ya. Sorry, saya balik dulu. Nah, bisa contoh VLAN ID 99 misalkan. Name-nya VLAN sekian. Kita coba ya. Ini coba cek kira-kira udah online belum. Nah, ini sudah online juga, sudah sync statusnya. Oke, coba kita telnet ke switch yang tadi ya. 10.1126. 10.1126. Luigi at 123. Luigi at 123. Nah, kita coba cek show VLAN. Oke. Nah, di sini baru ada VLAN satu aja. Ya, show VLAN baru ada VLAN satu. Kalau teman-teman mau bikin VLAN lagi, tadi kita bisa buat yang namanya VLAN ID ya. Masuk ke config terminal. Kemudian kita ketik VLAN, misalkan 110. Nah, bisa seperti itu. Kita kasih namanya VLAN A. Itu bisa juga ya. Kemudian kita exit. Kita mau setting interface-nya. Contoh interface gigabit Ethernet 0/2 misalkan. Nah, kita mau rubah switch port modenya akses atau terang. Nah, itu bisa ya. Kita tinggal ketik mode, tanda tanya nih, mau kasih akses terang. Contoh misalkan terang, kemudian enter. By default, dia akan mengizinkan semua VLAN bisa lewat. Kalau mau spesifik gimana? Bisa switch port, terang, allow VLAN, nah, only gitu ya. Kita kasih VLAN ID-nya. 10, 110, dan sebagainya. Oke. Nah, tapi ini harus satu-satu. Nah, kalau teman-teman sudah pakai cloud, kita coba pecahkan study case itu menggunakan cloud. Sekarang sini sudah online perangkatnya. Kita coba cek secara topologi. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, sekarang berarti dari sini ada firewall Z3200, G01, kemudian G023, lalu ada core switch, dia turun ke arah port 2910, port 10 ya. Nah, ini adalah untuk real topologi yang sekarang. Saya mau bikin VLAN baru. Tadi kita balik ke study case. Untuk VLAN-nya itu kebutuhannya sebentar.
Oke. VLAN 10 staff, VLAN 20 guest. CL support interference nggak? Support ya. Sama kayak branch C. Contoh, saya kasih contoh ya. INT, kemudian interface range. Nah, gigabit 01 sampai berapa? Atau mau dilengkap pakai koma. Nah, gitu ya. Bisa pakai koma. Kalau nggak mau urutan pakai koma. Kalau mau urutan pakai apa namanya? Minus gitu ya. Kita coba bikin VLAN 10 dan VLAN 20. Oke. Di sini gimana caranya? Teman-teman kalau sudah lihat topologinya, maka dari firewall ke router secara topologi ini adalah point to point ya, point to point ya. Tapi ini kita remove aja jadi pakai yang VLAN satu aja. Jadi di sini 192, 168, 1 titik sekian. Maka interVLAN yang untuk VLAN 1020 ada di core switch. Berarti kita harus bikin interface VLAN baru di sini. Kemudian kita bikin terang, lalu kita allow VLAN-nya di sini. Kalau ada kebutuhan WiFi, kita juga bisa set terang di sini ya. Dan kita bikin routing point to point ke sini. Nah, gimana nih caranya kalau di cloud? Simple ya, teman-teman tinggal klik network wide, kemudian ada ketik network di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sekarang saya ada VLAN satu aja. Saya mau bikin VLAN 10 ya. Kita bikin add wireless VLAN. Misalkan WiFi-nya Office. Passwordnya ruji@123. Kita klik next. Di sini bisa kita kasih VLAN Office. VLAN ID-nya berapa? 10 ya. VLAN ID 10. Default gateway-nya 10.1. DHCP-nya kita mau buat dari 11 sampai 200. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada assign IP from. Maksudnya apa? Kalau di Ruji Cloud melihat dia ada layer 3 switch, maka secara rekomendasi akan dibuat interface VLAN-nya di core switch. Sehingga nanti dari firewall ke core dia pakainya point-to-point IP. Nah, nanti kalau ada kebutuhan interVLAN, dia muternya dari core aja. Nggak perlu naik ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, di sini kita pakai rekomendasinya si Ruji Cloud. Oke, nanti akan ada assign static IP di sini. Nah, itu bisa lihat ya. Static IP ke 108.10.0 ke IP next hop-nya 26. Kenapa 26? Karena tadi itu adalah next hop-nya si switch ya. IP-nya switch. Show IP int brief. Nah, ini adalah 26. Kalau kita lihat di topologi, ya di sini ya, titik 1. Nah, ini titik 26 nih. Nah, karena interVLAN di sini, maka supaya firewall bisa ngebuang routing, bisa tahu ada IP di sini, dia memerlukan yang namanya route ke bawah. Nanti dari cloud akan push penambahan routing ke segmen 10.0. Oke, kita klik next. Nah, di sini adalah plan config-nya. Pertama, Ruji Cloud akan push SSID Office, kemudian akan mengekskludkan DHCP 1.26, lalu membuat route dari apa namanya dari segmen yang akan kita buat destinasi hopnya ke 1.26. Di core-nya, nah kita lihat ya, ini detail sekali. Di dia akan membuat SPI switch virtual interface 10, IP-nya 10.1, buat DHCP pool, lalu tambahkan VLAN 10, kemudian port 1 dan 2 3 kalau kita lihat secara topologi, ya port 1, port 2 3 kita set sebagai terang, kemudian di port switch 2910 ini akan diset sebagai terang ke arah switch atasnya. Kita klik apply. Nah, dia akan melakukan config ke semua perangkat. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita tinggal menunggu konfigurasi selesai dari masing-masing perangkatnya. Nah, ini kelihatan nih step-stepnya. Wah, ini sudah masuk nih konfigkan untuk yang VLAN-nya. Kemudian ditambahkan static routing. 00, next hop-nya 10.1.1. Nah, selesai membuat interface-nya. Seperti ini. Dia akan dibuat interface-nya. Oke.
Kita tunggu sampai selesai. Nanti akan ada notifikasi komplit. Nah, kita cek kalau sudah benar nggak ya konfigannya sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah selesai ya. Kita klik OK. Kita coba cek networks. Sekarang sudah kebentuk VLAN-nya, VLAN 10. Kita coba verifikasi dari sisi switch-nya. Kita coba cek VLAN ya, show VLAN. Nah, ini sudah masuk VLAN 10. Kemudian show IP interface brief. Oke, ini juga sudah masuk IP-nya VLAN 10. Apakah DHCP-nya ada? Show IP INT, show IP DHCP binding, show run, terus DHCP, include IP pool, bikin IP pool ya, dimulai dari IP pool, show run. Oke, IP DHCP pool, sorry. Nah, ini sudah kebentuk ya. Dia range-nya dari 11 sampai 200. Saya coba tes connect ya dari WiFi-nya sini sudah kebentuk belum ya di HP. Nah, ini Office sudah ada. Saya coba cek Luigi at 123. Nah, kita cek ya show IP INT brief. Show IP DHCP banding. Nah, ini sudah ya. Handphone saya connect ke sini dapat IP 10.11. Oke. Nah, ini untuk bikin VLAN di VLAN 10. Nah, jadi teman-teman kalau sudah online di Ruji Cloud itu kita kalau mau buat VLAN cukup menggunakan network wide ya. Jadi nanti akan dibantu dikonfigurkan oleh Ruji Cloud. Nah, kita coba lanjut ke case berikutnya itu guest. Nah, untuk guest kita membutuhkan VLAN baru. Nah, teman-teman tinggal add wireless VLAN. Kita buat guest di sini. Ya, kita kasih enkripsi aja biar nggak ada yang coba-coba connect. Kita next. Nah, contohnya di sini VLAN guest. Kita kasih VLAN ID-nya 20. Ya, DHCP pool-nya dari 100 misalkan. Kita pilih lewat core. Lalu kita klik next. Oke, lalu kita klik apply. Nah, ini kita tunggu sampai selesai ya, teman-teman. Nah, karena di sini saya pakai firewall, jadi saya harus memastikan supaya polisinya sudah kebentuk atau belum, agar bisa internetan dari segmen yang ada di bawahnya ya. Kita coba cek firewallnya. Admin Ruiji at 123 WQN1. Oke. Nah, ini saya coba cek kira-kira NAT-nya sudah dibuatkan, root-nya sudah ada atau belum. Kita lihat routingnya di sini, static route, turun ke bawah. Nah, ini udah ada ya. 10.0, 20.0, kemudian NAT-nya kira-kira sudah kebentuk belum nih NAT-nya. Nah, NAT-nya kita cek. Di sini baru ada segmen 20 ya. 10-nya belum ada, jadi saya bikin dulu. Office 192.168.10.0/24. Kita confirm. Kita tambahkan NAT-nya diizinkan untuk segmen Office. Kita confirm. Lalu kita save. Nah, step berikutnya kalau di firewall itu kita harus menambahkan security policy. Jadi emang ada tambahan step. Kalau di router biasa kan kalau udah dapat routing, NAT-nya kebentuk dia bisa internetan. Nah, tapi kalau di sini kita harus menambahkan step tambahan lagi yaitu di security firewall. Nah, di sini baru ada lokal dan guest. Saya izinkan juga untuk yang office-nya. Oke, kita klik save. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kebentuk. Coba kalau misalkan di switch yang aksesnya, kita kasih IP buat VLAN 20 ya. Biar bisa pengetesan. Show interface VLAN 20.
IP address di HCP. Nah, dapat nggak nih di HCP-nya nih? Kita cek ya. Ini adalah access switch. Kita tunggu dia untuk acquiring IP. So INT, so IP, INT brief. Nah, dapat nih 20 100. Tes internet ya, bisa nggak ya? 19 ping 88 source 920. Nah, bisa nih. Sekarang kalau ping ke 10 bisa nggak? 192 108 10 1. 10 1. Ini kenapa nggak bisa nih? Coba cek ya, show IP route. Ping 192 168 trace route 1 source 920. Coba tes di mobile. Untuk pingnya kira-kira bisa nggak? Kita tes connect ke guest ya. Oke, saya coba tes ping dari guest ke 10.1 ya. 192 108 10.1. Sebentar. Nah, ini bisa nih. Nanti saya coba cek dulu. Takutnya ada settingan yang kurang. Show run. Uplink mode port. Oke. Kemudian kalau di sini 11.26 123 baru jet 123 show IP int brief show access list belum ada ya. Show VLAN VLAN 20 10 ini harusnya kalau ke uplink dia nggak perlu terang nih ke arah firewall. Tapi nggak apa, kita coba tes pakai mobile phone ya. Nah, ini sudah bisa akses internet. Nah, sekarang gimana caranya supaya guest ini itu dia tidak bisa ngeping ke 10, akses ke 10 atau ke 1. Nah, mekanisme seperti ini biasanya kita menggunakan yang namanya access list. Kalau di switch ya, karena kan intervilannya ada di sini ya. Ada di switch intervilannya, maka kita menggunakan yang namanya ACL. Oke, ACL itu adalah security firewall, istilahnya firewall security-nya switch, fitur switch untuk melakukan controlling traffic. Karena kan kalau guest biasanya staff dan manajemen itu nggak boleh diakses. Nah, kita harus bisa define nih, misalkan IP access list. Nah, kalau di sini contohnya di core, kita buat access list, config terminal, access list, ya, kemudian bisa pakai extended atau standar. Kalau pakai extended pakai nama, ya pakai angka 100. Kalau mau pakai nama juga bisa IP access list. Oke, extended, misalkan name-nya guest block gitu ya. Kemudian kita define rule-nya. Misalkan dari guest tidak boleh akses ke office. Berarti kita define deny, permit, sorry, deny. Kemudian kalau kita cek lagi, di sini ada IP. Nah, bisa pakai source-nya misalnya 192.168.20.0. Kemudian enter, ini ada wildcard mask ya. Wildcard mask 000.255. Jadi wildcard mask itu kebalikan dari subnet mask. Kemudian 192 host destinasinya berapa? 192.168.10.0. Nah, wildcard masknya lagi 00.255.
Sampai sini ada penambahan lagi, karena kita bisa supaya mengizinkan ke arah internet, maka kita harus permit dulu ya, permit IP any. Jadi biasa mengizinkan akses ke semuanya. Jadi patokannya adalah semakin spesifik ditaruh di semakin atas, ya urutan pertama. Kita cek show access list. Ya, sebentar. Show access list. Guess kalau nggak salah ya tadi ya. Show access list. Nah, ini ada guest block. Sampai sini apakah sudah berjalan? Belum ya. Jadi kita harus masukkan dulu nih. Nah, karena tadi kita buatnya untuk memfilter traffic guest, maka kita akan sisipkan kalau trafficnya masuk dari source 20, berarti dari VLAN 20 ya. Nah, maka VLAN 20, interface VLAN 20, kita masukkan access list-nya di situ. Kemudian access list-nya metodenya in. Jadi traffic masuk in itu adalah yang difilter adalah yang masuk. Nah, tapi mekanisme seperti itu biasanya banyak melakukan kesalahan dan itu rumit ya, karena kita harus benar-benar spesifik. Nah, di Ruji Cloud teman-teman bisa dengan mudah melakukan konfigurasi tersebut dengan cara kita bisa menggunakan network wide. Kemudian kita ketik di sini ada security network access control. Kita klik di sini. Lalu kita klik to configure. Nah, teman-teman perhatikan, sekarang sudah ada VLAN guest, VLAN office, ya. Karena ini nggak support karena VLAN 1 itu saat ini ada di firewall ya, jadi secara mekanisme comment tidak support. Kita ingin VLAN 20 itu nggak bisa akses nih ke VLAN office gitu ya, atau VLAN 1, maka kita tinggal drag dari internet networking zone ke arah isolation zone. Jadi kita tinggal geser. Tahan ke sini, kalau kita klik save. Jadi kalau VLAN yang ditaruh di isolation zone, dia tidak akan bisa akses ke internet networking zone atau di VLAN-VLAN yang ada di internet networking zone. Kita klik save. Oke, sekarang kita cek device apakah sudah sync. Nah, ini masih synchronizing. Kita coba cek ya, kira-kira ada yang berjalan nggak? Ada komen tambahan nggak? Show access list. Nah, teman-teman perhatikan, sekarang sudah ada access list baru yang di-create oleh Cloud. Ya, MACC Network ACL. Kalau kita perhatikan, dia akan membentuk deny IP 20, 20, source-nya 20, ke arah segmen 10.11 ini adalah internet, ke arah manajemen. Kemudian 20.0 ke arah guest, ke arah office. Kemudian diizinkan ke arah internet. Nah, lalu kalau ACL ini diimplement kemana? Coba kita cek show run interface VLAN 20. Nah, kita bisa lihat sekarang ada penambahan komen baru IP access group MACC network ACL in. Nah, ini adalah ACL yang akan dibaca trafficnya terlebih dahulu, yaitu mengarah ke arah MACC network ACL. Nah, parameternya ini. Kemudian in artinya traffic yang masuk ke dalam interface VLAN 20. Difilter dulu ya, difilter dulu baru nanti kalau misalkan permit sesuai dengan apa namanya sesuai dengan policy yang ada, dia akan ke filter di sini. Pokoknya kalau nggak match yang VLAN policy yang pertama, dia turunin ke policy kedua. Kalau nggak match, diturunin policy ketiga. Policy ketiga pasti match karena ini ya. Kalau misalkan dia sesuai dengan yang di sini, maka akan stop di policy yang pertama. Nah, terus saya pengen izinkan spesifik IP. Saya pengen boleh mengizinkan 10.10. Gimana caranya? Kita harus mensisipkan policy ini nanti ditaruh di paling atas yang spesifik. Ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada sequence number. Ini adalah kelengkapannya adalah 10. Tujuan apa? Kalau kita mau menambahkan policy baru di ACL tersebut, kita bisa sisipkan range antara number tersebut. Nah, tapi kita harus tahu nih urutannya. Nah, ini biasa ribet. Kita bisa pakai Ruji Cloud, teman-teman, ketika cukup menggunakan network access group. Di sini ada no IP.
no IP ini adalah untuk excludekan IP-nya. Nah, ini ada opsi pilihannya. Mau kita excludekan satu VLAN ataupun custom ya, atau single IP. Nah, saya pakai single IP ya, 192.168.10.10 contohnya. Kita klik OK. Kita lihat ya, apakah sudah synchronize. Nah, ini lagi synchronizing lagi. Nah, ini yang disynchronize adalah port ACL-nya. Oke, kita lihat sampai finish. Nah, ini udah finish nih. Sekarang kita verifikasi lagi ya. Show access list. Nah, kita lihat secara sequence sudah dirapikan ulang sama Cloud. Jadi urutannya 10-nya sekarang dipakai untuk yang paling spesifik, yaitu permit dari 20 ke 10. Lalu nanti sequence yang tadinya 10, dia turun ke 20, 30, dan 40. Nah, jadi itu salah satu tools yang untuk access control memudahkan kita melakukan config security dari sisi core switch ya, interVLAN-nya. Ini ada pertanyaan bisa bantu untuk range G120 dan range 10 gig 120. Ya, kita coba cek. Conf interface range gigabit 0120. Nah, seperti ini. Kemudian eh, kita bisa kasih deskripsi misalkan akses tes. Nah, seperti itu. Coba kita cek show run, show int status, show int description. Nah, ini udah otomatis masuk semua akses tes. Kalau 10 gig, 10 gig ini cuma ada di port 25 sampai 28. Berarti kita bisa ketik interface 10 gig ya 025 minus 28. Seperti itu. It's 10 gig, sorry, interface range 10 gig 025 sampai 28. Nah, sama ya kayak gitu ya. Description 10 gig port. Oke, and show int description. Nah, ini masuk ya. 10 gig port. Oke, jadi kita balik ke slide. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan pembuatan VLAN staff, guys. Jadi kalau switch-nya ada banyak, teman-teman tinggal biarkan Rujicloud yang bantu teman-teman membuatkan VLAN tersebut. Sekarang kita akan coba buat link redundancy. Nah, kita pakai teknologi apa nih untuk membuat link redundancy? Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya spanning tree protocol. Nah, apa itu spanning tree protocol? Jadi, spanning tree protocol itu merupakan fitur yang bisa kita gunakan untuk memprevent terjadinya looping, ya, ataupun untuk kebutuhan high availability atau redundancy. Contoh di sini ada dua switch. Oke, kita hubungkan seperti ini, maka kalau tidak ada mekanisme handling, dia akan terjadi looping. Nah, di Ruji, spanning tree itu ada 3 mode yang bisa kita gunakan. Yang pertama spanning tree, ini adalah teknologi awal. RSTP Rapid Spanning Tree dan juga MSTP. Ya, MSTP ini kita bisa melakukan mekanisme beberapa VLAN menggunakan jalur yang berbeda-beda. Jadi seolah-olah portnya aktif semua, tapi secara VLAN root ataupun VLAN mekanisme jalurnya itu mungkin bisa pakai port yang berbeda-beda. Nah, ini spanning tree pakai standar IEEE, contohnya yang tipe STP biasa 802.3D. Kalau RSTP pakai 8023W, MSTP pakai 3S. Nah, STP itu pakai SPA, Shortest Path algorithm ya, di mana nanti ada proses pemilihan root bridge, siapa yang menjadi rootnya. Kemudian portnya yang di-assign sebagai root port siapa, dan juga designated port siapa. Lalu sisanya akan dijadikan blocking port. Nah, contoh di sini, masing-masing switch nanti akan mengirimkan BPD paket. Nah, ini saya akan jelaskan summary aja. Gimana sih proses pemilihannya? Pertama, ada election root bridge. Jadi pemilihan rootnya. Siapa nih ketua spanning tree-nya nih, switch-nya. Nah, root bridge itu dia biasanya menggunakan yang namanya priority untuk memilih rootnya. Contoh, untuk priority yang paling tinggi dipilih adalah berdasarkan bridge ID priority-nya. Ini adalah nomor 1 yang paling di-compare nantinya.
Contoh di sini yang paling kecil, maka dia akan dipilih sebagai root bridge. Kalau prioritinya sama, maka akan dicek, yang dicek adalah MAC address-nya. Ya. Semakin kecil MAC address-nya, dia akan dipilih sebagai root bridge. Kalau kita lihat di sini ada switch 2, switch 1, switch 3. Teman-teman perhatikan di sini ada priority 0, kemudian 4096, dan juga 302768. Ini adalah default ya kalau kita tidak define spanning tree. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, siapa yang menjadi root bridge? Yang menjadi root bridge adalah switch 2. Meskipun MAC address-nya kecil, lebih besar dari switch 1, tapi secara priority dia paling kecil, maka dia akan menjadi root bridge. Ya. Kemudian setelah kita tahu siapa root bridge-nya, maka ada pemilihan root port. Ya. Siapa yang menjadi root port? Ya, silakan Mas. Oke. Di sini pemilihan root port adalah yang secara cost value-nya terkecil, ya, ataupun yang terhubung ke dalam root, yang terhubung ke arah root bridge. Nah, kalau kita lihat di sini yang terhubung ke arah root bridge adalah switch 2. Maka root port-nya mengarah ke arah switch 2. Oke. Kemudian designated port. Siapa yang sebagai designated port? Udah pasti yang sebagai root bridge dia akan menjadi designated port. Maka port yang ke bawah itu menjadi designated port. Oke, seperti ini ya. DP, NDP. Lalu dari switch 1 ke switch 2, siapa yang menjadi root port, siapa yang jadi blocking port? Nah, kalau kita lihat prioritinya lebih besar, maka dia pasti menjadi designated port. Ini prioritasnya lebih besar, maka dia jadi blocking port. Ya, cuma kalau di sini cost value-nya sudah dimanipulasi nih. Jadi dia akan apa namanya? Akan memilih designated port-nya ada di si switch 1. Kalau by default nanti designated port-nya di sini, alternated port-nya adalah di sini. Nah, sekarang kita simulasikan untuk konfigurasi di switch-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat topologi, teman-teman, di sini untuk topologinya, sekarang saya cuma hubungkan dari port 1 sampai port 10 ya. Port 1 dan eh, port, sorry, port 9, kita coba update topologi. Oke, ini harusnya port 49 ya. Port, port 23, sorry, port 23. Kalau kita cek di sini, show INT status. Ya, ini port 23. Nah, kita coba aktifkan spanning tree-nya. Ya, kalau kita cek by default di switch-nya Ruji itu spanning tree-nya tidak aktif ya. Show spanning tree. Nah, ini belum aktif. Teman-teman bisa aktifkan, tinggal masukkan komen config T, spanning tree, enter. Nah, ini spanning tree-nya sudah aktif. Kemudian kita bisa rubah spanning tree-nya. Kan kalau sekarang berarti masih pakai eh, terminal monitor ya. Bentar, terminal monitor, show spanning tree summary. Nah, dia pakai MSTP ini protokolnya. Kita ganti RSTP ya, biar lebih simpel aja. Spanning tree, mode RSTP. Spanning tree, sorry, show spanning tree summary. Sebenarnya kita coba spanning tree mode RSTP. Oke, kita coba cek spanning tree statusnya ya. Show spanning tree.
summary. Nah, baru ada dua port, port 23 dan port 1. Saya coba hubungkan satu kabel lagi di sini, di port 9, switch yang bawah. Nah, ini sudah terhubung. Oke, antara port 21 dan port 9. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di sini port 1 itu statusnya blocking. Kemudian port 23 statusnya forwarding, ya, atau dia forwarding port. Padahal ini core switch nih. Jadi kalau kita perhatikan show spanning tree summary, di sini ada root bridge, bridge ID-nya adalah MAC address-nya 0074-9C91-2807. Dan ini adalah MAC address si switch yang core-nya. Nah, kalau kita lihat di access switch, show spanning tree summary, maka dia sebagai root bridge. Kenapa? Kalau kita perhatikan, prioritinya sama. Ya, prioritinya sama, tetapi MAC address-nya lebih kecil. Nah, kita perhatikan ya, ini 7042, ini 0074. Berarti secara koneksi sekarang MAC address-nya itu blocking port-nya itu bentuknya seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Oke, bentuknya seperti ini. Ini ada dua kabel. Maka sekarang yang blocking ini statusnya di sini nih. Nah, di port berapa nih? Port 01 blockingnya ya. Jadi dia ada standby port 01. Saya pengennya blockingnya di sini. Gimana caranya? Nah, kita bisa manipulasi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Urutannya sebagai root bridge itu kita bisa gunakan priority. Saya coba rubah rootnya, priority-nya config T, spanning tree priority berapa? Nah, spanning tree priority kita kasih tanda tanya, bisa kasih kelipatan, sebentar ya. No terminal, no meter. Oke, spanning tree priority. Kemudian kalau pakai spanning tree kita rubah nilai priority-nya, teman-teman nggak bisa ngasal ngerubah nilainya. Jadi dia ada patokan pengurangan nilainya. Nah, pengurangan nilai itu menggunakan increment atau decrement, penambahan atau pengurangan 4096. Default value-nya 3276, saya set ke 4096 ya. Enter. Nah, maka kalau kita lihat di sini show spanning tree summary. Oke. Nah, ini sudah root bridge-nya berubah nih. Nah, kita coba cek lagi ya. Apakah ada perubahan? Nah, kita lihat. Sekarang 01 forwarding, 021 learning. Jadi dia akan berubah topologinya. Nah, sekarang dua-duanya forwarding di sini. Kemudian kalau di sini, kita cek show spanning tree summary. Nah, sekarang port 09 dia statusnya blocking ya. Jadi tadinya awalnya forwarding semua karena root-nya ada di switch tersebut. Sekarang kita ganti. Core-nya mau saya jadiin root bridge. Terus port yang standby-nya itu biar dari si akses aja. Nah, ini kan sekarang mekanismenya ada di 09 ya, blockingnya. Ya kan? Ada di 09. Saya mau matikan port 10 supaya nanti kira-kira ada mekanisme redundansi atau tidak. Kita coba ping. Sorry ya. Ping 8888. Kira-kira ada putus nggak? Kita coba matikan port 10-nya. Nah, ini kita putus. Nah, ini ada timeout satu ya. Karena ada proses apa tadi? Ada learning, kemudian ada cek lagi untuk mengaktifkan portnya. Show spanning tree summary. Nah, sekarang ya statusnya dia forwarding, role-nya sebagai root. Root itu adalah yang terhubung ke dalam root bridge.
Kita balikan lagi, kira-kira statusnya berubah atau tidak. Tadi portnya di sini, kita coba rubah, kita balikan. Nah, kita lihat ada topologi change ya, ada perubahan topologi lagi. Kemudian ada downtime nggak nih? Nah, ini ada timeout satu lagi ya. Kita cek show spanning tree summary. Nah, sekarang sudah kembali lagi ya. Jadi port 9 ini blocking, lalu port 10 ini forwarding. Nah, ini adalah mekanisme redundansi untuk spanning tree protokol. Jadi, eh, di step ini kita sampai konfigurasi spanning tree protokol, mekanisme redundansinya di antar switch ya. Nah, nanti untuk next section berikutnya kita akan lanjut lagi nanti untuk yang switch itu untuk VSU bagaimana membuat stacking plus kita konfigurasi link aggregation ya untuk kebutuhan redundansi ke arah akses. Oke. Nah, inilah training kita hari ini untuk switch. Jadi kita sampai online di cloud, kemudian kita sampai konfigurasi dari sisi switch-nya dan perangkatnya sekarang sudah online semua di cloud ya. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri ininya apa namanya training hari ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih memudahkan teman-teman memahami bagaimana sih cloud Ruji itu bekerja untuk switch. Kemudian bagaimana nanti ke depannya teman-teman menerapkan redundansi ya untuk kebutuhan project di teman-teman. Nah, nanti kita ada yang lebih advance lagi yaitu VSU, stacking, kemudian juga link aggregation. Jadi kita bisa coba menggunakan yang switch-nya Ruji. Kalau pakai DHCP server Active Directory apakah support? Support, Pak. Jadi bisa pakai di HCP-nya si Active Directory. Kalau misalkan beda eh, apa namanya beda network itu bisa pakai relay ya. Contohnya seperti ini. Misalkan di switch VLAN 20, interface VLAN 20 ya, IP relay ya, IP di HCP, IP helper, sorry, IP helper address. Nah, kita kasih alamat DHCP server Windows-nya. Misalkan 10 gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi misalkan VLAN-nya ada banyak, tapi di DHCP servernya mungkin di VLAN yang berbeda atau di VLAN lain. Kita bisa pakai relay ya. Kita bisa lempar ke dalam si perangkat DHCP server. Kurang lebih seperti itu ya konfigurasinya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua? Nanti jangan lupa untuk training hari ini materinya, kemudian videonya nanti akan kita update di sini. Kemudian akan kita kirimkan juga menggunakan email untuk learning apa namanya untuk review kembali videonya. Nah, teman-teman juga nanti bagi yang belum dapat roadmap pembelajaran RSI Enterprise karena di situ ada track wireless, ada track routing switching. Nah, teman-teman silakan bisa coba reply ke email kami. Nanti akan kita bantu assign roadmapnya karena cukup panjang proses pembelajarannya. Harapannya semoga teman-teman dengan proses step by step ini bisa lebih mudah dan lebih memahami konfigurasi untuk perangkat uji. Baik, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita cukupkan saja hari ini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kita lanjut lagi, insya Allah minggu depan kita akan coba masuk ke topik access point ataupun wireless AP untuk yang cloud manage. Nanti akan kita coba bedah beberapa konfigurasi yang tersembunyi. Wah, jadi ada konfig-konfig yang memang harus pakai CLI ya. Kita coba konfigurasi seperti itu. Dikirim email ke sini. Oke, silakan nanti yang belum dapat email biasanya di materi sebelumnya itu kita akan kirimkan email lagi untuk review kembali. Teman-teman bisa registrasi di sini ya, e-learning dan exam registration. Silakan diisi di sini. Nanti saya akan collect datanya berdasarkan registrasi sini. Dan untuk absensi hari ini dibantu untuk melakukan absensi ya, bisa diklik yang di link awal. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Insya Allah kita lanjut kembali ya. Terima kasih. Saya izin tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.